Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan tentang kelas. Jadi minggu lalu kita membahas ada beberapa materi bagaimana mendefinisikan suatu kelas, kemudian apa saja komponen yang ada di dalam kelas gitu ya. Lalu ada eh, bagaimana kita membuat objek dari kelas tersebut. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan kelas ya, yaitu tentang atribut kelas dan atribut objek atau disebut juga variabel kelas dan variabel objek. Apa kedua perbedaannya gitu ya? Jadi, untuk variabel kelas itu merupakan atribut atau variabel di mana semua objek dari kelas tersebut akan menggunakan secara bersama-sama. Jadi, setiap objek dari kelas akan memiliki data yang sama untuk variabel kelas. Sedangkan kalau variabel objek atau istilah eh, umumnya adalah kita sebut sebagai instance variable, itu merupakan atribut yang mana setiap objek itu akan punya nilai yang berbeda-beda. Contoh, seandainya kita punya kelas teknik informatika, gitu ya. Untuk variabel nama NPM ini merupakan contoh dari instance variable, di mana masing-masing mahasiswa akan punya nama dan NPM yang berbeda-beda. Sedangkan untuk program studi, ya, itu merupakan contoh dari variabel kelas. Karena setiap objek mahasiswa teknik informatika itu program studinya pasti sama, yaitu teknik informatika. Nah, untuk pemanggilannya sendiri, ya, kalau variabel kelas, kita tidak perlu membuat objek terlebih dahulu. Jadi, kita bisa memanggilnya tanpa melalui objek, melainkan melalui nama kelasnya. Jadi, kita sebutkan nama kelasnya dulu, kemudian titik, baru nama variabel kelasnya. Beda halnya dengan variabel objek ya. Kalau variabel objek dia harus dipanggil dengan nama objek. Jadi dia harus membuat objek terlebih dahulu gitu. Oke, sekarang kita coba programnya. Kita buka Google Flat. Kita buat kelas MHSTI ya. Cek. Kemudian di sini kita punya satu atribut kelas ya, yaitu prodi atau program studi yang mana pasti isinya adalah teknik informatika. Kita definisikan konstruktor. Okay. So, di sini konstruktornya berfungsi sebagai pemberian nilai untuk nama dan NPM ya. Oke, kemudian kita buat satu metode mencetak. Di sini kita mau mencetakkan nama. Dan produknya.
Oke. Jadi bisa langsung kelihatan di sini ya, dimana untuk atribut kelas yaitu prodi dipanggil dengan nama kelas, sedangkan untuk atribut instance itu dipanggil dengan self. Kalau dia dipanggil di luar kelas MHSTI, dia akan dipanggil menggunakan objeknya ya. Kita buat objek mahasiswa, misalnya namanya Budi, IPMP 2019-0001. Kemudian kita panggil metode cetak dengan objek kemudian kita run programnya. Oke, ada error aja ya. Oke. Oke, ya. Kemudian kita coba buat satu objek lagi. Misalnya M1 dari MHSTI juga. Santi ya. Terus kita cetak. Nah, jadi untuk nama dan NPM antara kedua objek berbeda ya, karena dia merupakan variabel objek atau instance variabel. Sedangkan program studinya sama, yaitu teknik informatika karena dia merupakan variabel kelas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada istilah metode statis dan metode instance. Kurang lebih sama ya. Dimana kalau instance method itu biasanya metode ya yang kita definisikan di dalam suatu kelas, di mana metode ini hanya bisa dipanggil oleh objek kelas tersebut. Nah, kalau kita mau buat metode yang bisa dipanggil tanpa harus membuat objek, maka itu disebut sebagai metode statis. Bagaimana caranya kita memanggil instance method dan method statis? Sesuai definisinya, kalau instance method kita panggil dengan nama objek, sedangkan kalau method statis kita panggil dengan nama kelas. Gitu ya. Lalu bagaimana caranya kita mendefinisikan atau menyatakan bahwa metode itu merupakan metode statis? Caranya kita menggunakan dekorator static method. Jadi ada add static method ya. Karena metode statis tidak dipanggil menggunakan objek, maka kita tidak perlu menuliskan self sebagai argumen satu parameter pertama dari metode tersebut. Ya, jadi langsung ke argumen satu parameter lain. Kalau ada def nm prodi misalnya ya. Oke. Nah, di sini saya hanya mencetakkan nama program studinya aja. Jangan lupa, karena ini static method, kita kasih dekorator static method.
Sehingga nih, sebelum kita membuat objek, kita udah bisa panggil dengan nama kelasnya ya, MHSTI titik nama M ya. Ya, hasilnya. Oke. Nah, sedangkan metode kelas sama seperti metode statik, dia juga merupakan metode yang tidak perlu membuat objek untuk memanggilnya, gitu ya. Namun, argumen atau parameter pertamanya itu harus kita tuliskan yaitu CLS atau class. Ya, jadi dia menerima argumen berupa kelas gitu ya. Kemudian umumnya metode kelas ini dimanfaatkan sebagai factory method ya, yaitu metode yang digunakan untuk membuat objek. Kalau tadi static method pakai dekorator static method, kalau method kelas kita pakai dekorator class method. Ya. Ini contohnya di mana kita membuat satu kelas, satu metode kelas. Di sini arguments-nya harus ada CLS di posisi pertama. Ya. Nah, kalau seandainya kita manfaatkan ya metode kelas itu untuk membuat objek dari kelas tersebut, maka kita bisa tuliskan, misalnya kita terapkan di sini ya. Di sini kita buat kelas method def misalnya create obj gitu ya. Nah, argumen pertamanya harus kelas karena kita mau membuat objek dari mahasiswa TI di mana konstruktor di sini ada selain self ada n untuk nama dan npm, berarti di sini juga ada n untuk nama dan npm. Ya. Lalu kita buat m sama dengan CLS n, npm. Lalu kita return ya. Sehingga kalau kita mau panggil mhsti dot create get object, namanya misalnya kita pm-nya 2019 ini kita tampung M3 ya, M3 dengan 3 titik cetak. Oke, run ya. Jadi yang pertama ini merupakan objek yang dibuat menggunakan kelas method. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada yang namanya enkapsulasi ya. Jadi enkapsulasi ini merupakan salah satu ya ciri-ciri dari pemrograman berorientasi objek. Ya, di mana kita bisa membungkus ya atribut dan metode dari suatu kelas yang mana yang bisa diakses oleh
kelas lain yang mana yang hanya diakses oleh kelas itu sendiri ataupun yang bisa diakses oleh diri dia sendiri dan kelas turunannya. Jadi selama ini kita itu menggunakan akses default, di mana akses default dari Python itu adalah public. Jadi semua atribut dan metode yang kita buat selama ini aksesnya adalah public. Artinya dia bisa diakses oleh kelas mana saja. Nah, kalau seandainya kita mau atribut atau metode itu ya diakses hanya oleh kelas itu sendiri, maka kita berikan dia hak aksesnya adalah private dengan cara menuliskan underscore 2 kali di depannya. Contoh misalnya underscore underscore panjang gitu ya. Meskipun hak akses ini private ya, tidak bisa diakses oleh kelas lain secara langsung, tapi dia tetap bisa diakses melalui metode yang mana metode tersebut hak aksesnya harus public gitu ya. Jadi tujuan dari pemberian hak akses ini adalah menjaga validitas dari data ya. Nah, selanjutnya ada metode setter, ada metode getter, atau ada juga yang menyebut sebagai mutator dan asesor. Apa itu mutator atau setter? Itu adalah metode yang kita gunakan untuk mengisi atau melakukan perubahan nilai dari suatu atribut. Sedangkan metode asesor atau getter itu adalah metode yang kita gunakan untuk mengakses ya atau membaca nilai dari suatu atribut. Jadi kita bisa memisahkan antara konstruktor dengan pemberian nilai. Jadi kita selama ini kan menggabungkan antara konstruktor dengan pemberian nilai. Jadi konstruktor itu berfungsi untuk pemberian nilai kepada atribut gitu. Nah, sekarang kita pisahkan gitu ya. Kita ubah ya. Kita buat di sini ada set nama self and ya. Kita pindahkan di sini. Kita sudah mulai mencoba akan gunakan hak akses private ya. Yang kita beri hak akses adalah yang ditunjuk oleh self. Sedangkan n ini adalah arguments ya. Kemudian ada lagi def set and self and sehingga di sini kita isi misalnya konstruktor kelas AS, kemudian argumentsnya kita hapus, kita sisakan self saja. Nah, ini set nama dan set npm disebut sebagai setter atau mutator. Sedangkan kalau kita mau get self return self and ya. Jadi sekarang kita punya get nama dan get npm. Ini adalah metode getter atau
asesor, ya. Kemudian misalnya di sini, ya, berarti kita nggak perlu buat arguments di dalamnya ya, karena konstruktornya sudah kita hapus argumentsnya. Nah, kalau kita run nih misalnya ya, ini error juga ya, dia berubah juga karena kelasnya nggak ada npm sama nama. Oke. Oh ya, ini juga dihapus. Oke, karena tadi kita private kan ya, di sini juga run. Hmm, siswa T self n. Oke, di sini kita ganti dengan get nama sama get npm. Run lagi. Oh, sorry. Self dot get self dot. Oh ya, kita belum melakukan pengesetan untuk nama dan npm-nya. Ya, jadi di sini sebelum cetak harusnya kita panggil dulu set nama. Siapa tadi minta ya? Set npm ya. 19.11.0003. Gitu. Oke, kita coba ya. Kita komentar saran 1. Oke. Ya. Ini Prodi TI Teknik Informatika itu karena kita memanggil mahasiswa TI NM Prodi. Konstruktor kelas mahasiswa TI itu karena kita membuat objek M3. Kemudian nama npm Prodi ini karena kita panggil M3 cetak. Lalu konstruktor kelas mahasiswa TI karena kita buat objek M. Bawahnya lagi karena kita buat objek M1. Kemudian karena kita nggak melakukan apa-apa lagi dengan M1, M2, dan M3, maka destruktornya dipanggil. Ya. Nah, kalau seandainya kita maksa, ya, kita paksa, gimana? Kita komentar dulu. Kita akses M3 titik langsung gitu ya, N. Apa yang terjadi? Tuh, error ya. Katanya has no attribute N. Jadi N itu tidak dikenali oleh kelas lain, hanya dikenali oleh kelas si MHSTI. Jadi kita mengaksesnya melalui setter ya, set nama dan set npm. Oke. Berarti ini tadi bisa ya kalau mau dipakai self
n sama self npm. Karena tadi errornya karena kita nggak memberikan nilainya. Oke, cetaknya nggak kita buka lagi ya. Kita buka dulu. Ya, hasilnya sama. Jadi mau pakai get juga boleh, mau pakai langsung ke nama atributnya juga. Oke, lanjut. Nah, ada istilah yang kita sebut sebagai properti. Jadi selain menggunakan metode setter dan getter, atribut dengan hak akses private juga kita bisa akses melalui properti. Nah, fungsi yang bisa kita properti itu merupakan fungsi di mana kita harus mendefinisikannya dengan dekorator properti. Namun, properti ini sifatnya terbatas ya, di mana dia hanya memiliki sifat read only, sehingga tidak diizinkan kita melakukan pengisian melalui properti. Dia ini cuman getter saja. Ya. Ini contohnya. Ya. Ada def x, def y, gitu ya. Oke, kita coba. Kita ubah di sini si get name-nya dengan properti ya. Add property. Oke. Add property npm. Bisa kita akses sininya. Saya hapus dulu. Misalnya akses m3.nama gitu ya. m 3. Run hasilnya. Jadi seolah-olah kita mengakses atribut padahal sebenarnya ini merupakan properti. Tapi dia cuman ini ya, apa namanya, cuman read only. Kalau misalnya kita paksa nih misalnya ya, di sini kita ganti. Saya komen dulu perintah pengisiannya. Terus kita ganti misalnya m3.nama sama dengan Nita gitu ya. Bisa nggak? Error ya. Katanya can set attribute. Jadi kita nggak bisa nge-set attribute. Kan properti. Tapi, nah, kita ada properti khusus yang memang bisa kita gunakan untuk mengisi nilai maupun menghapus. Ya. Kita gunakan dekorator namanya property setter dan property deleter. Gunakan dekorator add nama propertinya titik setter. Kemudian untuk deleter kita gunakan add nama propertinya gitu ya, dot deleter. Jadi kita tinggal setelah kita buat properti gitu ya, kita buat setter dan deleternya. Ini contoh
Tadi kan kita udah buat propertinya, kita pindahin untuk setternya di bawah ini ya, add nama dot setter. Baru kita namanya boleh sama ya, namanya boleh sama. Sini add mpm dot setter. Terus untuk deleter nama dot deleter ya, def. Self dot n aja. Nah, jadi sekarang si properti npm dan nama bisa kita pakai sebagai setter, getter, maupun deleter. Ya. Terus di sintak kita tadi ya, m3.rtm sama dengan 2019 00. Oke, kita run all. Kalau tadi error ya, nah kalau sekarang udah bisa ya. Kalau misalnya mau dihapus, saya f3 dot del m3 dot nama misalnya. Jadinya kita harus ini dulu, kita komentar dulu karena dia nggak ada isi. Nah, namanya hilang ya. Kalau kita coba hapus nama, namanya error ya, karena kosong. Seperti itu. Oke, selesai untuk materi hari ini. Jangan lupa terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.